Raja Pedang, Jilid 13 episode 5. Karya Asmaraman S. Hoping Ho. Angin bertiup di belakangnya dan ketika Beng San menoleh, tahu-tahu di situ telah berdiri seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih. Laki-laki ini tubuhnya sedang saja, pakaiannya terlampau besar sehingga nampak lucu. Apalagi lengan bajunya amat panjang menutupi kedua tangannya. Mukanya nampak sabar, alisnya tebal dan sepasang matanya tajam. Beng San yang menduga bahwa orang ini tentulah guru lawannya, segera melangkah maju dan memukul. Tapi orang itu menggerakkan lengan kirinya dan tahu-tahu kedua tangan Beng San sudah terlibat ujung lengan, seperti dibelenggu tak dapat terlepas pula. Kakek yang luar biasa ini adalah seorang sakti, seorang di antara beberapa tokoh yang dianggap merajai dunia persilatan, disebut orang Xiao Ong Kui, Raja Iblis Kecil. Untuk daerah utara nama ini amat ditakuti orang. Memang kepandaian Raja Iblis Kecil ini hebat sekali, terutama ilmunya yang menggunakan ujung tangan bajunya yang dapat menangkap, menusuk, menyabet lebih ampuh daripada senjata-senjata pilihan. Beng San yang masih kanak-kanak, biarpun di dalam dirinya terkandung tenaga dahsyat dan ilmu silat tinggi sekali, namun dia memiliki semua itu di luar kesadarannya sehingga dia belum dapat mengatur dan mempergunakan sebagaimana mestinya. Bagaikan sebuah intan cemerlang, Beng San adalah intan yang masih mentah, belum digosok. Maka tentu saja berhadapan dengan seorang tokoh besar seperti Xiao Ong Kui ini, dia tidak berdaya sama sekali. Xiao Ong Kui menoleh kepada muridnya dan ketika mendapat kenyataan bahwa Giam Qin tidak terluka apa-apa hanya benjut-benjut saja dan benjol-benjol saja, dia bernapas lega. Dipandangnya Beng San sekali lagi dengan mata sekarang membayangkan kekaguman dan keheranan. Sudah sepatutnya kalau di dalam hati tokoh besar ini timbul kekaguman kepada bocah yang sekarang mukanya menjadi merah hangus kehitaman ini akibat kemarahan dalam hati Beng San sehingga mukanya merah hitam. Muridnya, Giam Qin, kalau dibandingkan dengan bocah-bocah sepantarnya, sudah merupakan seorang anak yang luar biasa cerdik dan pandainya. Apalagi sudah memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi kalau dibandingkan dengan anak-anak sepantarnya. Mengapa sekarang Giam Qin kalah dan dipukuli oleh bocah muka hitam ini? Kau siapa? Tanyanya tanpa melepaskan ujung tangan baju yang mengikat dua pergelangan tangan Beng San. Akan tetapi ikatan itu tidak terlalu erat sehingga Beng San juga tidak mengalami rasa sakit, hanya bocah ini amat marah saja. Beng San, jawabnya berani sambil menatap muka kakek itu dengan mata melotot. Memang menakutkan juga muka bocah ini kalau begitu. Biarpun raut wajahnya tampan, matanya lebar dan alisnya hitam berbentuk pedang, akan tetapi kalau wajah itu merah kehitaman dan matanya yang lebar dipelototkan, tentu mukanya ini akan membikin takut setiap orang di waktu malam gelap. Mukamu seperti iblis. Xiao Ong Kui tertawa mengejek. Memang aku iblis, jawab Beng San, kini sambil menyeringai karena dia tidak mengucapkan kata-kata itu dengan marah, melainkan bermaksud menggoda kakek itu. Akan tetapi Xiao Ong Kui tidak marah, malah tertawa bergelak dan makin kagum kepada anak ini. Kau anak siapa? Tanpa ragu-ragu Beng San menjawab, aku anak iblis Huang Ho. Xiao Ong Kui menggeleng-geleng kepalanya. Benar-benar bocah ini aneh sekali dan luar biasa keberaniannya. Siapa gurumu? Tentu bukan iblis juga, kan? Tanyanya. Beng San memang belum pernah membohong, kecuali kalau sedang main-main. Sekarang dia menghadapi kakek guru Giam Qin yang lihai ini dengan main-main, lah diam-diam marah kepada kakek ini yang masih saja membelenggu kedua tangannya dengan ujung lengan baju, lah menganggap kakek ini jahat, dan apa salahnya membohongi dan mempermainkan. Seorang jahat, ketika dia dididik di kelenteng dahulu dia memang selalu diajar supaya jangan membohong, jangan menipu dan merugikan orang lain. Sekarang dia, andai kata benar membohong, toh tidak akan merugikan kakek ini, sebaliknya dia yang dibikin rugi, dibelenggu tanpa dapat melepaskan diri. Guruku lihai sekali, kalau dia datang, sekali ketok kepalamu akan benjut-benjut. Xiao Ong Kui tertawa bergelak. Tentu saja dia berani mengejek karena di dunia ini, siapakah orangnya yang akan mampu sekali ketok membikin kepalanya benjut. Sedangkan yang kepandaiannya boleh ditingkatkan sejajar dengan dia pun hanya beberapa gelintir saja manusia. Hahaha, kenapa kau bisa pastikan dia akan menang daripada aku? Guruku biarpun iblis, tapi amat lihai dan gagah, tidak seperti kau ini kakek tua beraninya hanya menyerang dan membelenggu seorang anak kecil. Merah wajah Xiao Ong Kui disindir begini.
Di dunia ini, jarang sekali ada orang berani membantah kata-katanya, apalagi mengeluarkan ejekan dan sindiran seperti bocah ini. Bocah edan, siapa sih gurumu itu? Kakek pikun. Beng San balas memaki. Lepaskan dulu kedua tanganku, baru aku mau memberitahu. Kalau tidak ku lepas, biar kau bunuh aku, takkan sudi aku memperkenalkan nama besar guruku kepada seorang kakek pengecut yang beraninya hanya kepada anak-anak kecil. Suhu, kenapa layani monyet gila itu? Gasak saja kepalanya, habis perkara. Tiba-tiba Giam Qin berseru melihat suhunya bercakap-cakap dengan Beng San. Beng San tertawa mengejek. Gurunya pengecut, muridnya lebih pengecut lagi. Kalau memang berani, hayo kita bocah sama bocah mengadu kepalan tangan, biar gurumu menandingi guruku. Xiao Ongkui adalah seorang tokoh besar dunia persilatan, tentu saja selain ilmunya tinggi, juga batinnya sudah amat kuat. Akan tetapi sekarang menghadapi Beng San dan mendengar sindiran-sindiran dan ejekan-ejekannya, perutnya terasa panas juga. Beberapa kali dia disebut pengecut. Kalau yang mengucapkan kata-kata ini seorang tokoh Kang Ou, tentu dia takkan mau mengampuninya lagi. Terhadap Beng San dia kewalahan. Makin dia turun tangan, tentu makin rendah pandangan bocah ini terhadapnya. Memang kalau dipikir memalukan sekali bahwa dia, seorang tokoh besar, membelenggu seorang bocah yang masih ingusan. Bocah keparat, siapa pengecut? Lah menggerakkan tangannya dan sekaligus terlepaslah kedua tangan Beng San dari libatan ujung tangan baju. Nah, kau sudah terlepas, hayo sekarang datangkan itu gurumu yang berbau tai anjing. Siapa cecunguk yang menjadi gurumu itu? Beng San sejak tadi sudah berpikir tentang ini. Sebetulnya dia mempunyai banyak guru, pikirnya. Pertama-tama tentu saja para Wesio di kelenteng Hoktiansi di Provinsi Shanxi yang menjadi gurunya karena telah mengajarkan tentang membaca menulis. Kemudian dia pernah belajar 3 macam ilmu dari Hek Hua Kui Bo sehingga nenek itu boleh juga disebut gurunya. Setelah itu, yang terakhir dan yang telah mengakuinya sebagai murid, adalah kedua orang suhunya yaitu Po Ati dan De Bok Nam. Akan tetapi Beng San adalah seorang bocah yang cerdik, lah tidak mau menyebut nama kedua orang gurunya ini karena maklum bahwa keduanya mempunyai rahasia, yaitu menyimpan sepasang kitab Im Yang Sin Kiam yang telah terampas oleh Hek Hua Kui Bo dan Song Bun Kui. Kalau dia menyebut nama Po Ati dan De Bok Nam, jangan-jangan kakek aneh ini akan memaksa membawanya kepada dua orang yang sudah mati itu dan buntutnya akan menjadi panjang. Maka dia mengambil keputusan dan menjawab. Guruku yang kau anggap berbau tai anjing itu berjuluk Song Bun Kui.